nggak ada BPOM-nya, kemudian mengandung obat-obatan yang disalahgunakan. Apa tuh dok? Obat steroid. Para pemakai lotion pemutih abal-abal ini mengalami kerusakan kulit yang cukup parah dari bergaris-garis seperti stretch mark namun lebih tebal, bahkan terlihat memerah, ada yang menghitam, dan bahkan ada juga yang sampai terbelah. Itu dia tidak akan bisa kembali lagi ke kondisi semula, seperti seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Itu sangat-sangat sulit sekali, bahkan mustahil. Dengan berbagai cara nggak peduli, gitu ya? nggak peduli dia mau BPOM apa nggak peduli gimana isinya apa, terregistrasi apa enggak, si produk itu dia dengan gagah berani memakai produk itu demi impiannya untuk jadi punya kulit putih atau apa. Hai, bersama Mary di sini di channel Ask Me. Channel ini akan membahas mengenai kesehatan dan kecantikan dan tentunya mengenai hal-hal yang sangat viral dibicarakan di media sosial. Channel ini akan mengupas tuntas mengenai hal-hal yang tabu dan abu-abu menjadi semakin jelas untuk kita bahas. Baru-baru ini ada berita yang sangat viral di dunia kecantikan, yaitu berita mengenai lotion pemutih abal-abal. Keadaannya tidak main-main. Para pemakai lotion pemutih abal-abal ini mengalami kerusakan kulit yang cukup parah dari bergaris-garis seperti stretch mark namun lebih tebal, bahkan terlihat memerah, ada yang menghitam, dan bahkan ada juga yang sampai terbelah. Wow, mengerikan sekali ya. Akibat dari pemakaian lotion abal-abal ini, apa sih sebenarnya yang terkandung dalam lotion abal-abal ini? Dan bagaimana kerjanya lotion abal-abal ini merusak banyak kulit wanita, terutama para remaja. Dan Dr. Mita pun channelnya langsung ramai. Diramaikan bukan hanya para like dan komen, tapi banyak yang DM ke Dr. Mita dengan mengirimkan message dengan melalui foto-foto keadaan tubuh mereka, kulit mereka yang juga mengalami hal yang sama bahkan lebih parah. Baiklah, kita akan bahas bersama ahlinya. Saya panggil Dr. Mita yang saya khusus terbangkan dari Yogyakarta demi kalian, supaya kalian bisa dapat mempelajari hal ini lebih baik dan supaya kalian tidak juga menjadi korban berikutnya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan ahlinya. Saya udah panggil ini, Dr. Listia Paramita ya dok ya, nama kepanjangannya ya. Nama panjangnya. Terus gelarnya SPKK ya dok. SPKK betul. Ya, SPKK itu adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya dok. Ya, Dokter Mita juga adalah seorang dokter di klinik dan juga di rumah sakit. Dok, belakangan ini dok ya, saya tuh serem banget ngelihat postingan dokter nih. Ya. Contohnya nih dok ya, ini apa ya dok? Jadi ini banyak sekali yang mengalami masalah-masalah kulit kayak gini, katanya ini karena lotion pemutih abal-abal. Ini tuh apa sih dok? Maksudnya kenapa bisa sampai seperti ini? Dan apa yang terkandung di dalam lotion ini gitu? Iya, kan? Kenapa begitu viral gitu? Dan saya lihat memang pembelinya banyak banget gitu loh. Banyak banget. Dan ini banyak banget juga yang mengalaminya ya dok ya? Benar. Iya. Jadi ini ceritain dong dok kayak gimana nih? kondisi yang seperti gitu? ini udah mungkin banyak banget beredar dari Iya, postingan iya, saya iya. di Instagram. Ini adalah kerusakan kulit. Jadi ini kulitnya itu rusak, ada sobekan di sini, merah-merah ini. Kalau kita raba, itu ada cekungan-cekungan di kulitnya. Tapi ini kayak stretch mark, tapi lebih dalam Betul, ya dok ya? betul. Saya kan udah melahirkan nih dok, ada stretch mark juga, tapi serasanya ini lebih dalam dari stretch mark yang kita alami karena Ini melahirkan. memang dalam bahasa medisnya memang ini stretch mark kita sebutnya. Cuman ada spesifiknya, dia adalah striae atrophy. Memang mirip dengan stretch mark hamil atau mungkin obesitas ya gitu. Tapi ini kerusakan kulitnya lebih dalam. Gitu. Dan ini semua diakibatkan karena pemakaian lotion pemutih yang tadi nggak ada BPOM-nya, kemudian mengandung obat-obatan yang disalahgunakan. Apa tuh dok? Obat steroid. Biasanya ada campuran, tapi yang membuat kulitnya bisa rusak kayak gini adalah ada kandungan steroidnya. Gitu. Steroid bukannya memang boleh dipakai dok Betul. untuk dokter-dokter? Iya.
Steroid itu adalah obat dan itu legal dipakai sampai detik ini pun kami dokter kulit dan dokter-dokter yang lain masih memakai steroid karena steroid itu ada beberapa macam sediaan. Yang kami dokter kulit pakai biasanya sering kali memang yang topikal atau yang diolesin. Tapi ada bentuk lain kayak obat minum, oral gitu, tablet dalam bentuk tablet. Kemudian ada yang dalam bentuk suntikan. Nah kami juga masih memakai. Dokter-dokter semua masih banyak memakai. Tapi itu ada prosentasenya dong dok yang emang? Ada prosentasenya dan ada indikasi pemakaiannya. Karena itu kan obat. Jadi obat dipakai dengan indikasi tertentu untuk penyembuhan. Betul, untuk penyembuhan, untuk mengatasi kondisi medis atau gangguan medis pada seseorang atau pada pasien. Tapi bisa dipakai jangka panjang nggak tuh dok kalau steroid kayak gitu? Sebenarnya gini, untuk pemakaian kita sesuaikan dengan kondisi si pasiennya itu. Jangka panjang atau jangka pendek itu tergantung balik lagi ke indikasinya apa. Dan pemilihan steroid terutama ini karena steroid yang lotion atau yang oles ya, yang diolesin ke dalam kulit itu lotion atau steroid topikal atau yang diolesin itu ada berbagai jenjang, ada berbagai grade-nya. Ada yang steroid oles mulai dari yang dia sangat ringan, medium, kuat, sangat kuat. Nah, pemilihan grade si steroid itu tergantung dari indikasi pasiennya apa. Jadi dokter harus periksa dulu pasiennya, kondisinya bagaimana, baru kita tentukan jenis obat steroidnya apa, gitu loh. Oh, jadi ini mereka udah bukan dokter, pakai steroidnya pasti ini yang paling juga kuat sembarangan, pasti yang paling kuat dan juga paling kuat sampai membuat belah-belah seperti ini dan ini juga sampai kayak ada memerah dan saya lihat juga ada yang terbuka sampai kayak kepotong pisau. Ini memang kalau diraba itu konturnya udah beda. Dia kalau diraba konturnya itu nggak full tapi ada bagian yang pecah-pecah karena dalam kulitnya itu rusak. Kulit bagian dalamnya, dermis bagian dalamnya itu rusak karena si pemakaian lotion steroid yang tidak bertanggung jawab. Tapi ngomong-ngomong steroid nih dok ya, bukankah steroid juga ada yang saya dengar juga diminum? Iya betul, gitu. betul sekali. Yang buat badan. Itu penyalahgunaan. Penyalahgunaan karena sebenarnya nggak boleh kan pakai steroid yang diminum kecuali memang ada kayak mungkin program atau apa dan itu kan harus dengan pengawasan ya. Gitu. Saya kurang paham sih kalau misalnya mungkin masih ada yang pakai steroid untuk diminum untuk dia menggemukkan atau menambah berat badan tapi itu pasti nanti akan efek samping yang muncul. Pasti ada efek sampingnya dan pasti juga ada juga menyebabkan masalah kulit kayak gini juga. Bisa lama-kelamaan bisa menyebabkan seperti ini. Berarti gitu. Untuk yang para pecinta fitness kalian juga harus perhatikan ya untuk meminum obat steroid juga harus dengan tuntunan dokter gitu, kapan harus berhenti, kapan harus diminum, itu butuh banget karena tadi dok ya dibilang bisa juga menyebabkan masalah kesehatan lain dan juga bahkan masalah kulit yang kayak gini gitu. Oke, dok, yang saya mau tanya lagi nih dok ya, strie atropikan namanya dok ya, masalah kayak gini bisa hilang nggak nih dok kalau udah kayak gini? Nggak bisa hilang? Masa sih dok? Iya, sayangnya dia tidak bisa hilang total. Jadi namanya kalau sudah terlanjur muncul seperti ini sifatnya irreversible. Irreversible itu dia tidak akan bisa kembali lagi ke kondisi semula. Seperti seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa, itu sangat-sangat sulit sekali bahkan mustahil. Yang bisa kita lakukan, dokter bisa membantu untuk memperbaiki ini semua, tapi tetap nanti akan ada bekasnya. Tetap akan ada jejaknya, pernah ada rusak nih kulitnya gitu. Jadi dia tidak akan hilang total gitu, nggak bisa. Terus dok, untuk menjadi seperti ini nih, biasanya kalau orang pakai kan, saya ngeliat juga tuh di Instagram, yang jualannya bilang ini bagus, aman, buat ibu hamil menyusui dan aman juga. Terus mereka beli dan bisa menyebabkan sampai seperti ini dalam waktu berapa lama? Iya, jangka berapa lama ini dok? Kalau untuk jangkanya itu bervariasi ya. Ada yang ini, yang pasien yang fotonya ini, itu dia pakai sekitar 3-4 bulan. Ada juga pasien saya yang lain dia pakai 7-8 bulan baru muncul. Cepat juga ya? Iya, jadi bervariasi sekali, beda-beda. Tergantung kekuatan steroidnya tadi. Betul. Dan campurannya juga kali ya. Konsentrasinya seberapa, pemakaiannya seberapa sering, seberapa banyak digunakannya gitu. Kemudian tadi berapa lama dia pakai. Makin lama pemakaian ya otomatis mungkin makin memperburuk kondisi kerusakannya. Terus gini ya dok ya, saya bingung juga sih ya, kenapa sih banyak banget sih penjual yang masih menjualkan ini dan mau aja
remaja-remaja tentunya yang memakai produk ini, mereka mungkin terobsesi putih kali ya, Dok? Iya, karena mungkin stigma ya, kita kan di Indonesia ini stigmanya mungkin sudah sangat melekat bahwa kalau yang namanya cantik itu kulitnya harus terang, kulitnya harus putih ya, gitu. Secara nggak sadar itu kita sudah di brainwash dengan berbagai macam iklan, dengan berbagai macam media yang menggambarkan seperti itu gitu loh. Biasanya kalau ada iklan gitu, kalau kulitnya kusem, si cewek itu digambarkan sebagai perempuan yang murung, temennya sedikit gitu kan. Terus nanti ketika dia pakai sesuatu membuat kulitnya cerah, membuat kulitnya putih, kemudian temennya banyak dia dikasih bunga sama cowok gitu kan. Iklannya kan seperti itu kan, gambarannya rata-rata gitu loh. Ya itu mungkin yang khususnya untuk anak-anak muda ya, itu jadi masuk gitu ke otaknya stigma itu gitu. Ditunjang juga mungkin dengan bully dari sekitarnya, ngatain kulitmu kok gelap, kulitmu kok ini kayak gitu-gitu. Itu juga kadang-kadang akan memacu anak-anak muda ini harus untuk gelap putih. mata. Iya, gelap mata. Dengan berbagai cara Nggak peduli dia mau Bepom apa nggak peduli gimana isinya apa, terregistrasi apa enggak si produk itu, dia dengan gagah berani memakai produk itu demi impiannya untuk jadi punya kulit putih atau apa, mengabaikan keselamatan atau kesehatan kulitnya gitu. Saya juga dengar ada bleaching juga, Dok, ya, yang dipakai juga. Itu saya dengar bleaching dari rambut. Bleaching rambut yang mana kalau dipakai bulunya putih. Bulunya doang yang bule. Ya ampun, adik-adikku tersayang. Jadi tolonglah ya. Kita ini memang sudah dilahirkan di Indonesia yang memang umumnya kulit kita itu udah yang sawo mateng, yang emang hitam manis. Dan cantik tuh nggak mesti harus putih, sayang. Itu. Jadi kita kayaknya memang kita tuh butuh lebih banyak orang lagi untuk menyuarakan bahwa cantik itu nggak harus dengan kulitnya putih gitu loh. Oke, betul. Iya kan? Kayaknya saya juga begitu, Dok. Ya. Pengen putih. Miss Universe sekarang nggak putih loh. Iya benar. Kan? Afrika ya. Dan dia juga cantik gitu ada kan? artis juga yang dari USA juga ada yang hitam banget juga cantik. Dia juga cantik. Makanya kita itu pertama mungkin acceptance dulu ya, bahwa kita ini memang rasnya ras Asia, dilahirkan dengan dianugerahi pigmen yang ya beginilah adanya gitu loh. Ya marilah kita rawat aja, tidak perlu kita merubah. Betul. Apalagi mengabaikan sisi keselamatan atau kesehatan kulit kita, karena yang rugi itu kita sendiri sebetulnya. Betul, Dok. Seperti ini misalnya kayak orang jualan itu kan pasti karena ada demand-nya kan, karena ada permintaan pasar yang sangat besar, makanya dia menyediakan mungkin sampai lotion yang membahayakan gitu loh. Dan ketika ini terjadi misalnya kayak kerusakan kayak gini, kita komplain ke yang jual, nggak peduli. Mereka itu apa nggak ada yang menertibkan ya, Dok? Seakan-akan gini loh, Dok, ini aparat yang berwenang kemana gitu loh. Kenapa sampai begini ya, Dok? Saya juga nggak tahu sih, cuman kalau aparat sudah bekerja sih, saya yakin aparat sudah bekerja, Bepom sudah bekerja. Sekarang kan mungkin kita sering dengar berita polisi dan Bepom mungkin menggerebek pabrik kosmetik ilegal kan beberapa kali sering akhir-akhir ini ya. Nah sebenarnya aparat Bepom itu bekerja, tapi kan pertumbuhan si produk-produk yang ilegal ini sangat cepat sekali. Wow. Jadi lebih cepat daripada Badan POM. Bener, lebih cepat dari geraknya si mungkin pemerintah atau mungkin aparat yang berwenang, karena mereka keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, karena yang diawasin kan nggak cuma ini. Dan rata-rata kan yang kayak gini dijualnya ilegal di marketplace, harganya murah-murah lagi, dijualnya online gitu kan, sulit untuk men-tracking gitu. Jadi intinya kalau kita mau beli pemutih kulit atau lotion yang emang menyehatkan kulit, kalian juga harus ngerti lah ya, harus yang ada Badan POM itu yang pertama, ya kan? Dokter Vita udah bilang nih harus ada Badan POM gitu. Sebenarnya itu salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen itu ya dari situ gitu. Iya, betul. Tinggal kita tuh mau dilindungi apa enggak kan gitu kan. Terus kemudian yang kedua harus ada acceptance ya, kalau emang kulit kita sudah emang diciptakan kulit yang sawo matang, hitam manis, ya kita harus terima gitu. Terus kemudian di sini juga kalau memang
ditawarkan pemutih-pemutih yang emang cepet-cepet putih, rasanya dengan harga murah pun itu nggak make sense ya dok. Ya, Kemudian juga yang saya baca-baca lagi, kulit kita kan emang pergantian kulitnya 28 hari sekali, jadi hasilnya nggak mungkin instan gitu loh. Bener nggak sih dok kayak gitu ya dok ya? Bener. Mungkin kalau yang instan tuh yang kayak sejenis foundation gitu kali ya, jadi dioles sekali langsung putih, nanti kalau yang disabun, ada bedaknya dok, jadi kayak titanium dioxide gitu. Kalau yang kayak gitu kan berarti lebih ke disabun terluntur gitu ya. Itu kan lebih ke kayak make up ya, jadi nutupin aja gitu. Kalau yang kayak gitu mungkin ya oke lah, tapi kalau yang menjanjikan putih dalam berapa hari gitu, tolonglah dipikir ulang karena itu sebenarnya mustahil, kecuali dengan benda-benda atau produk-produk yang tadi nggak aman untuk kesehatan kulit gitu. Dok, satu lagi nih dok, saya juga rada bingung dengan para penjual skincare yang suka nongolin testimoninya yang glowing-glowing gitu dok, kayak minyak-minyak gitu dok. Itu dok, apa sih dok? Nggak ada badan POM lagi. Apakah skincare yang sehat menghasilkan kulit seperti itu? Katanya kulit bayi dok ya. Kalau saya ingat anak saya bayi kulitnya nggak gitu-gitu dok. Jadi kita kan sebenarnya benchmarknya atau patokan mau kulit sehat itu kan biasanya cari aja kulit anak-anak kan. Kulit anak-anak itu udah kulit yang paling bebas keluhan lah, ibaratnya kayak gitu, ya kan? Kulitnya moist, dia kenyal, dia lembut. Makanya kan banyak misalnya kayak iklan-iklan atau apa, selembut kulit bayi, sekenyal kulit bayi atau apa, pantat bayi kayak gitu-gitu kan sering banget tuh. Nah karena memang ya kulit sehat itu begitu gitu loh. Bukan yang glowing-glowing begitu ya dok. Kita nggak pernah lihat kulit bayi meling-meling berkilau gitu, nggak ada kan? Minyak. Kalau di foto itu, ya ampun kok ini anak zaman now yang glowing-glowingnya kayak gitu. Gimana gitu. Ya mungkin kalau merah gitu dok gitu. Nah kalau sampai merah atau apa tuh harus tanda tanya banget sih. Kulit bayi, kulit anak-anak yang sehat gitu nggak ada yang merah-merah. Kena matahari dikit merah gitu nggak ada. Jadi dok, ini kan udah begini banyak ya menjamur, terus kemudian juga ada beberapa yang saya dengar mencantumkan BB POM palsu. Itu jahat banget sih ya, udah nipu banget. Iya makanya, saya juga saya kasihan banget sama masyarakat Indonesia. Kenapa juga skincare Indonesia, skincare lokal itu kayaknya namanya tuh agak turun ya, orang-orang berpikir skincare luar tuh lebih bagus. Ya saya sih nggak bisa menyalahkan juga karena memang banyak sekali penjual skincare lokal yang nggak bertanggung jawab kayak gini. Ya. Oknum sih, ada skincare lokal ada yang bagus, tapi memang beberapa oknum tadi. Gitu. Jadi mereka memalsukan BPOM-nya atau apa kayak gitu. Akhirnya kita ketutup nih dok ya, yang seharusnya skincare lokal kita juga naik gitu karena yang begini terus yang hadir, yang kemudian banyak yang komplain seperti ini, kita juga pamornya jadi agak turun sih terus terang sih dok gitu. Nah dok, aku mau nanya ini dok, kita jadinya gimana cara memantaunya ya, maksudnya cara ciri-cirinya nih supaya kita pas kita beli nih, ini yang ada steroid, yang ini bisa nggak sih dok ketahuan secara fisik? Tidak bisa, sayangnya nggak bisa, karena nggak ada ciri-cirinya. Kayak misalnya baunya, bau bisa dimodifikasi, dia kasih fragrance hilang udah baunya. Mau dikasih bentuknya nggak bisa juga, cairnya seberapa gitu nggak bisa. Jadi kita kalau mau tahu bener-bener apa enggak itu ada kandungan yang berbahaya ya uji lab. Itu yang paling objektif gitu. Cara uji labnya dokter bisa kasih tahu nggak sih, maksudnya apa yang kita lakukan? Kita kan orang awam nih, uji lab kemana kita labnya juga bingung gitu ya. Biasanya lab BPOM bisa langsung ke badan POM-nya. Ke badan POM atau mungkin bawa lab barangnya. Barangnya. Atau lab-lab swasta yang menyediakan pengujian untuk bahan-bahan chemical, bahan-bahan kimia gitu. Tapi siapa yang mau juga ke sana repot-repot gitu. Itu dia masalahnya. Ya, jadi emang nggak bisa diciri. Yang membuat semakin menjamur, nggak bisa diciri. Tapi yang harus kita pahamkan adalah segala skincare ataupun body care, pastikan kalian membeli yang sudah memiliki registrasi badan POM yang asli. Cara ngecek badan POM asli itu gampang banget. Kalian bisa ke website badan POM, kemudian mengeceknya dari merek kah, kalian masukkan atau dari nomornya kah, nanti ketahuan. Jika memang skincare atau body care-nya itu terdaftar asli, itu akan nongol. Gitu dan ya. harus sama. Harus dalam kemasan sama yang tercatat itu judulnya harus sama. Iya. Gitu. Jadi nomor juga. BPOM itu nggak bisa satu nomor untuk beberapa jenis produk, itu nggak boleh kan.
satu nomor satu barang. Satu barang. Jadi cocokkan. Betul. Brand mereknya apa, nomornya apa, cek sesuai apa enggak deskripsinya juga sesuai atau enggak gitu. Jadi kita jangan sampai dibodoh-bodohin sama penjual yang oknum-oknum itu gitu. Gimana nih Dok kalau misalnya nih kan penjual kan selalu aja pandai bersilat lidah. Ya. Jadi inilah dunia persilatan ini berat sekali. Jadi kadang-kadang penjual tuh silat-silat gini ngomongnya. Oke, kami satu katanya badan POM-nya lagi diproses. Yang kedua, ini racikan dokter. Nah, saya datangin dokternya nih. Dok, itu bener tuh racikan dokter gitu. Iya toh ya. Sebenarnya kalau secara aturan racikan dokter beneran ya, racikan dokter itu krim racikan dokter atau obat racikan dokter itu nggak boleh dijual bebas gitu. Misalnya nih Mbak Mary datang berobat ke saya, ada masalah, saya periksa dulu. Oh, untuk Mbak Mary kondisinya begini. Saya resepin nih untuk Mbak Mary produk 1, produk 2, produk 3. Nih dapat resepnya. Resepnya untuk Mbak Mary karena ada namanya kan di sini. Individu beda-beda tuh ya Dok ya. Iya, resep Mbak Mary harus dibawa ke instalasi farmasi. Tulisan dokter ini akan diterjemahkan oleh apoteker atau asisten apoteker menjadi sebuah produk sesuai dengan yang saya tulis di sini. Untuk siapa? Hanya untuk Mbak Mary saja. Tidak untuk yang lain. Tidak untuk yang lain. Apakah boleh resep ini dioper misalnya ke adiknya Mbak Mary, temannya Mbak Mary? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kan kondisinya Mbak Mary beda sama mereka, dan kondisinya mereka belum tentu sama. Jadi nggak boleh dipindah tangankan resep ini. Resep hanya berlaku untuk pasien yang tercatat di sini. Gitu. Itu racikan dokter yang benar. Gitu loh. Makanya yang namanya racikan dokter itu personalized. Personalized adalah disesuaikan dengan kondisi pasien A gimana, pasien B gimana, pasien C gimana. Nggak boleh campur aduk kayak gitu, apalagi dijual bebas. Berarti itu racikan yang benar. Racikan dokter yang benar itu seperti itu. Sama kayak misalnya kita periksain bayi atau anak-anak ke dokter misalnya, kemudian dapat puyer. Puyer itu kan nggak boleh dijual bebas. Iya bener juga Dok ya. Kan itu buat anak itu nggak boleh dijual buat anak A, B, C, D yang lain kan. Betul. Sama seperti itu sebenarnya gitu loh. Jadi intinya racikan itu memang resep yang ditulis oleh dokter diterjemahkan oleh apoteker atau instalasi farmasi menjadi suatu produk yang digunakan untuk menyelesaikan masalah si pasien itu apa gitu loh. Nah sekarang banyak tadi yang Mbak Mary bilang ini nggak ada BPOM-nya karena ini racikan dokter. Satu, dijual bebas harus ada BPOM-nya, ya kan? Racikan dokter harus untuk si pasien itu nggak boleh dijual bebas. Jadi salahnya udah 2 kali sebenarnya itu. Gitu loh. Dan rata-rata sekarang bilang racikan dokter, tapi dokter yang mana? Iya, dokter yang mana ya? Dokter yang mana? Kliniknya yang mana? Kliniknya ada apa enggak? Iya, nah, kayak dokter yang mana? Gitu dokter Mita ini kan ada kliniknya jelas gitu kan. Terus kemudian ada dia juga praktek di rumah sakit juga jelas. Dan bergelar ya Dok ya, SPKK yang emang itu sudah seorang dokter resmi yang boleh memberikan resep racikan dokter. Jadi warning ya. Iya, jadi jangan dicampur adukan karena itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau misalnya saya punya resep atau resep, wah ini ampuh banget nih resep saya nih, setiap pasien yang saya kasih pasti misalnya jerawatnya tuh sembuh total. Saya pengen gimana caranya biar masyarakat tuh banyak yang bisa mengakses resep saya misalnya kayak gitu. Nah, saya bisa menjualnya, tapi saya harus daftarkan dulu nih ke BPOM. BPOM ini saya punya formula begini. Saya mau daftarin, saya mau jual bebas gitu. Nanti BPOM telaah, cek, ini bisa nih, dapat nomor registrasi, saya bisa jual. Misalnya dengan nama saya, misalnya kayak Mita Glow atau Mita Glowing kayak gitu-gitu brandnya. Itu boleh, tapi itu sudah bukan resep racikan lagi, tapi formula dermatologi misalnya kayak gitu. Itu boleh. Tapi tetap harus ada BPOM-nya karena kan saya mau jual untuk semua orang. Betul. Gitu. Oke, jadi intinya udah kejawab nih ya. Jadi yang suka penjual ngomong katanya BPOM lagi diproses itu nggak benar. Karena proses dalam untuk memproduksi sebuah produk skincare atau body care tadi dokter Mita udah bilang nih harus didaftarkan dulu formulanya ke Badan POM. Habis itu Badan POM menyetujui, lalu keluar izinnya, baru bisa lempar ke pasaran. Baru diproduksi, baru di pasaran. Jadi kalau ada skincare yang ngomong bilang
lagi proses. Ya jangan dijual dulu dong harusnya. Iya dong. Itu bullshit ya. Lagi proses, ya jangan dijual dulu gitu. Berarti kayaknya sih tanda kutip sih dong kalau saya bilang. Biasanya gitu. Begitu. Apalagi kayak hasilnya udah glowing, kayak udah berminyak-minyak itu sih menurut ini yang saya ngomong sih. kayak gini bukan saya, bukan Mbak Mary ya. Yang ngomong adalah aturan, yang Betul. ngomong adalah undang-undang, yang ngomong adalah pemerintah. Betul. Jadi bukan kita yang ngomong, kita bukan mengada-ada bikin aturan sendiri ya kan. Bisa dicek di Badan POM deh. Bisa dicek silakan. Yang berwenang emang aturannya kayak iya, ntar dikira itu dokter Mita yang ada-ada. Enggak, kita sih itu kita ngomong sesuai apa adanya dan itu yang ngomong aturan gitu loh, bukan saya mengada-ada, Mbak Mary mengada-ada atau orang-orang mengada-ada, enggak. Ini memang aturannya begitu. Yes, intinya kita benar-benar ingin mengedukasi kalian nih berdua di sini. Tim dokter Mita tuh terbang dari Jogja langsung ke sini. Dan saya juga iya. Dan saya juga terbebani untuk menyebarkan masalah ini agar supaya tersebar luas sampai ke pelosok Indonesia ya, karena kita perlu awareness kayak gini supaya ayo dong kita tuh pinter sama-sama gitu loh. Jangan jangan apa namanya termakan iklan. Ya, mudah termakan iklan, mudah termakan apa namanya tadi testimoni-testimoni yang mungkin belum tentu bener kan. Betul. Bisa aja pakai aplikasi ya, Dok ya. Iya, lah bikin testimoni fake kan gampang banget. Iya, betul. Zaman sekarang apa aja bisa dikerjain sih sebetulnya. Ini kan dokter di sebuah klinik ya yang lumayan terkenal di Yogyakarta. Nah, mereka banyak nggak sih pasien dokter yang datang kayak gini, dan umumnya mereka tuh usia berapa sih yang mengalami hal seperti ini? Iya, mengalami atau ini usia muda, justru masih SMA, kuliah awal, belasan tahun, ya? Masih muda. Karena memang kayaknya sasarannya ini anak-anak muda sih. Anak-anak muda yang masih labil-labil gitu, yang masih menggebu-gebu, pengen putih gitu-gitu. Kemudian mereka gelap mata, ada yang nawarin, mereka beli aja, nggak peduli dia aman atau enggak. Seringkali seperti itu. Oke. Seringkali seperti itu. Ini memang apa karena efek pemakaiannya waktu awal pakai cepet meyakinkan putih sehingga dipakai lama, atau gimana kok daya kerjanya cepet gitu? Jadi kalau yang sampai tadi ya, sampai bikin garis-garis robekan kulit kayak gini adalah krim atau lotion pemutih yang menyalahgunakan steroid di dalamnya. Iya. Gitu. Jadi steroid itu salah satu efek sampingnya adalah hipopigmentasi. Jadi dia memang mengganggu si melanosit dalam kulit gitu. Awal-awal pemakaian memang tampak putih karena adanya supresi. Kelihatan itu, Dok, ya, putih. tampak putih karena ada supresi di melanositnya itu. Jadi pasiennya tuh merasa wah seneng karena ini tambah putih gitu kan. Tapi makin lama ya ini yang terjadi kayak gini gitu. Dan kayak gini tadi saya bilang usia muda. Banyak anak-anak SMA gitu datang diantar mamanya. Dok, tolong dong anak saya kakinya kena lotion gitu, begitu dibuka kayak gini lagi. Lihat kayak gini lagi. Terus pakai apa gitu? Lotion apa? Nggak tahu mereknya, pokoknya beli online. Tolong dok dihilangkan karena anak saya mau tes pramugari, mau tes polisi, mau tes ke tentara gitu. Ya pasti dicoret kan kalau ada kayak gini. Pasti nggak diterima dok. Pasti nggak diterima kalau udah ada begininya. Terus, jadi merugikan, selain satu merugikan kesehatan kulitnya, juga merugikan masa depanmu kan? Iya dong, ini kayak masa depan ya, maksudnya ini jadi seharusnya mungkin dia bisa tes pramugari, dia bisa jadi pramugari yang baik, bisa jadi polisi, jadi polwan, tapi gara-gara rusak kulitnya, pupus harapan. Saya sih mendingan kulit saya sawo matang, nggak putih, tapi saya sehat dan mulus. Iya. Ketimbang nanti kita pakai yang pemutih-pemutih kayak begini. Kayak begini nyeselnya setengah mati loh. Dan ini tuh gimana ya, nanti ke calon suami juga, dok, saya bukan nggak mau nyebut, tapi saya berpikir sampai ke situ. Iya. Ya kan, jadi mendingan kita ya udah pakai yang sehat-sehat aja, pakai yang aman-aman aja, karena penyesalan itu pasti akan seumur hidup. Dan penyesalan itu pasti datang di terakhir. Dan ini cacat ya dok ya? Kayak gini udah kategori cacat ya dok ya? Cacat, kulitnya cacat. Jadi misalnya ke dokter, ke saya pun atau ke dokter spesialis yang lain, kita bisa memperbaiki dengan beberapa modalitas terapi tindakan medis kayak misalnya laser fractional, di laser mungkin fractional laser atau CO2 laser atau erbium laser atau microneedling, PRP, macam-macam modalitasnya. Itu memudarkan aja, tapi tidak akan hilang 100%. Gitu loh. Jadi sayang banget kalau nanti terjadi, itu nyesel banget pastinya.
Lalu kenapa nih dok kayak ada juga yang seperti ini kayak akhirnya kayak tompel? Ini hiperpigmentasi sih. Kalau yang ini yang begini-begini, yang jadi hiperpigmentasi ini bukan steroid biasanya. Penyalahgunaan TCA. Jadi lotion yang bikin meletek kulitnya tuh kan sering banget tuh. Oh my god. Yang ngeletek kayak ada kulit matinya dikeletek gitu. Iya, itu saya sering lihat banget iklannya tuh dok, kayak di internet ya, di Facebook, di mana-mana. Ini tiba-tiba putih begini. Oh my god. Bintik-bintik hiperpigmentasi begini. Wow, gitu. ternyata banyak banget sih masalah kulit yang cuman hanya kita kejar untuk putih dan putih. Ternyata memang membahayakan banget. Mendingan kalian kalau emangnya mau memutihkan kulit, mendingan ke dokter kulit deh. Disaranin konsultasi dulu sama yang ahlinya gitu, seperti dokter Mita ini. Atau kalau misalnya memang mau pakai yang tadi dijual bebas, pakai yang sudah registrasi, pakailah yang aman. Yang di supermarket banyak, aduh berderet-deret itu biasanya satu lorong tuh bisa produk-produk whitening kan banyak, itu aman. Kalau udah dijual di supermarket itu aman. Kenapa? Karena pabrik-pabrik besar itu nggak mungkin menjual barang-barangnya konsumennya. Karena apa? Begitu mereka mencampurkan sesuatu bahan yang berbahaya, dituntut balik, bubar pabriknya. Membahayakan perusahaan dia juga. Jadi perusahaan itu tidak akan gambling nama besarnya hanya untuk hal-hal yang sepele kayak gitu. Tapi beda kalau yang ini dijual ketengan yang kecil-kecil ini, nah mereka kadang nggak peduli. Kadang-kadang kantongan plastik itu misalnya plastik obat. Terus gitu. Botolnya juga yang biasa, itu yang nggak ada brand. Memutihkan dalam waktu singkat-singkatnya. Hati-hati banget. Betul. Karena produk-produk yang begini tuh masih banyak beredar gitu, di marketplace banyak, di Instagram banyak, di Facebook banyak. Kadang-kadang mungkin resellernya juga menjual offline. Antara dari teman-teman yang lain, ibu arisan ke ibu arisan, antar teman kantor, antar arisan PKK, pengajian apa-apa gitu, mereka mudah sekali. Iya betul. Gitu. Saya juga mau me-warning nih untuk seorang ibu yang memiliki anak-anak yang remaja gitu. Sebaiknya diberikan edukasi kepada anak-anak kita yang menginjak masa remaja, karena memang masa dia mau menginjak remaja itu labil dan ingin lebih tampil lebih cantik. Mungkin dia sudah mengenal namanya naksir pria dan bagaimana dan melihat testimoninya begitu menggiurkan, harga yang sangat murah, itu bisa menjerumus ke anak-anak kita yang membeli produk-produk sembarangan seperti itu. Kita juga mau menghimbau kepada para ibu yang memiliki anak menginjak masa remaja, ini harap dituntun, diberikan edukasi bagaimana untuk memberikan atau motivasi kepada anaknya kalau cantik itu tidak perlu putih. Dan juga memantau apa yang dia beli, karena memang lotion-lotion yang tersebar ini tuh harganya sangat murah banget dengan testimoni yang sangat menggiurkan. Nah apalagi untuk remaja yang masih labil ya dok ya, yang baru mengenal yang namanya cinta mungkin, akhirnya dia tercetus, cinta monyet, pengen gitu-gitu. Putih, mungkin juga dia melihat tayangan dari K-pop yang putih-putih, jadi dia keingin putih dan tidak menyadari kalau kita memang sudah berbeda dengan mereka. Kayak gitu. Secara genetik kan kita memang beda dengan orang-orang kayak bule, beda dengan Korean gitu, beda gitu. Mungkin perlu ditekankan acceptance ya. Jadi kita dianugerahi seperti ini, yuk kita jaga aja yang diberikan ini semaksimal mungkin. Acceptance itu bukan berarti terus ya udah deh biarin aja kulitnya dibiarin, nggak dirawat, nggak diapa-apain. Ya bukan begitu gitu loh. Acceptance itu adalah menerima bahwa kita memang kulit Asia, kulit Indonesia dianugerahi dengan kondisinya ya melaninnya lebih banyak, warnanya coklat sawo mateng kayak gitu. Iya. Kita rawat dengan baik itu tetap cantik kok. Betul. Kita nutrisi contohnya dengan baik kita cantik ini. Ini kulit Jawa. Iya. Wong Jawa ini. Wong Jawa ini. Jadi nggak ada Wong Jawa putih kecuali kalau dia blasteran gitu lah. Kalau kayak saya Wong Jawa asli gitu ya beginilah adanya kulitnya gitu loh. Walaupun hitam yang kalian bisa lihat juga kayak Miss Universe, dia nggak putih tapi dia cantik, auranya keluar, gitu. Smartnya keluar gitu. Jadi semua orang juga orang nggak ada yang mungkin dulunya juga beliaunya mendapatkan perlakuan bullying atau apa, tapi sekarang dia membuktikan bahwa ini loh
aku bisa kok cantik dan aku nyatanya jadi Miss Universe juga kan gitu. Dan cantik nggak mesti harus putih. Nah betul. Jadi diri sendiri, jadi pede. diri sendiri, betul. Mengeksplor kelebihan kita, jangan fokus ke kekurangan. Ya kita ini manusia biasa gitu. Jadi kalau dicari cacatnya tuh pasti ada aja yang nggak bener gitu. Kayak misalnya contohlah tadi. Karena mengikuti tuntutan lingkungan pengen putih, udah nih langsung pakai pemutih ini itu, udah agak cerahan, nanti pasti ada aja yang ngatain, udah putih tapi kok rambutnya keriting ya, nah kurang lagi, udah dibonding, kok ada lagi yang kurang, kok agak gemukan ya, kok nggak langsing ya, kok nggak itu, nggak ini, nggak itu. Jadi kalau kita hanya mengikuti tuntutan sekitar itu tidak akan ada habisnya. Iya. Gitu. Jadi hidup jangan apa kata orang. Betul. Jadi dirimu sendiri. Iya. Jadi diri kita sendiri, merawat kulit kita, merawat kesehatan kulit kita semaksimal dengan skincare yang sehat dong. Dengan skincare yang sehat, aman. Betul. Kita tuh berlomba-lombalah memberikan apa ya, value kita apa sih buat lingkungan kita gitu loh. Jadi emang kalau kulitnya putih terus gimana? Langsung dikontrak jadi bintang film nggak juga kan? Iya betul. Gitu loh. Mau ngapain gitu loh. Jadi itu cita-cita yang agak absurd mungkin. Betul dong. Kalau kita yang udah agak matang ini mungkin melihat itu absurd, Mbak Mary. Iya. Tapi untuk adik-adik kita yang masih remaja, itu yang masih labil-labil itu, body shaming, skin color shaming itu sangat mungkin familiar. Jadi iya betul. kita butuh lebih banyak lagi orang, mungkin butuh lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menginfluence sekitarnya dengan hal-hal yang baik gitu loh. Jadi influencer itu nggak harus yang followernya banyak, yang subscribernya banyak gitu. Seenggaknya influence sekitar kita dan berbenefit ya. Iya betul. Sekeliling kita dulu sama temennya, sharing yang positif-positif sama kakak, adik, keluarga gitu. Seenggaknya kalau banyak orang melakukan itu, kita bisa meminimalisir gitu loh. Saya setuju sekali. Dan ini dok, ada lagi nih pertanyaan titipan yang paling banyak nih dari paling banyak. Kenapa sih dok? Ada yang nanya nih, kenapa sih kalau lepas krim dokter, kok saya makin banyak jerawat, flek hitam keluar semuanya? Itu ada apa dengan krim dokter? Kayak saya butuh mengklarifikasi ini semua gitu. Why gitu? Krim dokter yang mana dulu? Apakah benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau dari klinik mengaku-ngaku racikan dokter? Dari klinik juga. Jadi apakah itu karena apakah krim dokter harus lepasnya bertahap atau bagaimana gitu dok? Maksudnya? Jadi gini, misalnya kita ambil contoh kasus jerawat misalnya. Jadi misalnya pasien datang ke saya, jerawatnya parah gitu kan, diobatin. Biasanya saya akan jelaskan dulu, ini kondisi kamu memang butuh obat dulu untuk menekan reaksi jerawatnya, peradangannya, mungkin koloni bakterinya biar berkurang. Nah, untuk jerawat itu sendiri sebenarnya secara garis besar kita bisa klasifikasikan, kita bisa bagi lah menjadi dua fase. Fase pengobatan dan fase perawatan. Fase pengobatan ya ketika si pasien saya ini pakai krim yang saya resepin. Begitu nanti kondisinya baik, itu boleh bisa pindah ke fase perawatan. Kita next stepnya adalah ke fase perawatan. Nah, fase perawatan ini boleh pakai krim dokter yang kemarin, mungkin dengan penyesuaian dosis, penyesuaian jenis krimnya, atau pakai produk OTC itu tidak masalah. Asal produk-produk OTC itu apa tuh dok? Bisa dijelaskan? OTC over the counter, produk bebas. Bisa pakai produk bebas ya. Asal produk yang digunakan untuk maintenance ini adalah produk-produk yang sesuai dengan jenis kulitnya. Gitu loh. Itu nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya kayak misalnya contohnya Mbak Mary misalnya ada keluhan jerawat, datang ke saya, itu bukan berarti nanti seumur hidup Mbak Mary harus pakai krim dari saya, itu enggak. Enggak begitu gitu. Kalau udah kelar masalah aktifnya, silahkan mau ganti pakai produk dijual bebas, nggak masalah, asal tetap merawat kondisi kulitnya. Karena balik lagi kondisi kulit kan dia organ hidup, pasti akan ada up and down, ada terpengaruh dengan banyak hal. Mungkin cuaca, mungkin kotor mukanya, kelenjar minyaknya, hormon juga ya dok, hormon kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita nggak merawat, ya pasti akan kembali lagi ke kondisi sebelumnya. Seringkali adalah ketika dirawat oleh dokter membaik kondisinya, karena merasa membaik, kemudian dia lepas. Tapi tidak ada substitusinya, tidak ada penggantinya. Yang tadinya rajin merawat kulit, begitu udah membaik, benar-benar off langsung
cuci muka kadang iya kadang enggak ada produk penggantinya, pakai sunscreen kadang iya kadang enggak, ya itu pasti akan kembali ke habit kulitnya gimana. Betul. Gitu. Habit awalnya apakah dia acne Iya, skin atau apa betul, gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya merawat kulit itu continue gitu. Sampai kapan? Ya sampai kamu merasa nggak butuh lagi merawat kulit. Gitu. Tapi apakah kita nggak merawat kulit sama sekali, Dok, kan dengan keadaan kehidupan? Nah, justru makanya kalau saya ditanya, sampai kapan Dok saya harus merawat kulit? Ya sampai kamu merasa kamu nggak perlu merawat kulitmu lagi. Entah itu udah bosen, entah itu udah apa, entah itu ya udah deh aku gini-gini aja nggak apa-apa. Itu kan karena kan merawat kulit itu preference ya. Kan ada orang yang karena memang dia butuh untuk kulitnya sehat, dia merawat. Tapi ada juga orang yang aduh aku males banget. Kalau pakai sunscreen itu males ini itu. Ya nggak apa-apa juga sih, karena pakai kayak misalnya contohnya pakai sunscreen itu dipakai juga nggak dapat pahala, nggak dipakai juga nggak dosa gitu loh. Jadi karena itu kan ya pilihan masing-masing. Kalau mau kulitnya baik, kulitnya sehat ya dirawat. Kalau misalnya males merawat kulit ya tolong diterima bahwa nanti kulitnya pasti mungkin akan ada masalah juga gitu. Iya gitu. Intinya lebih ke merawat sih. Iya. Jadi gitu. intinya kalau saya tangkap nih dari penjelasan dokter, seseorang yang memakai perawatan dokter memang dia keadaannya memang harus ke dokter, ya harus dengan tuntunan step by stepnya dari dokter. Jangan kalau misalnya lagi perawatan lepas dadakan, nggak konsultasi lagi, sehingga pemberian produknya tersebut tidak sesuai dengan persentase yang dokter harus nggak sesuai sama planningnya. Standar planningnya gitu. Nah jika memang kalian udah maksimal, dokter juga akan membolehkan kalian memakai produk-produk yang tersebar luas. Iya, banyak kok pasien saya kayak misalnya udah membaik gitu, Dok saya boleh nggak pakai ini? Boleh. Dok, saya nggak pakai ini, boleh nggak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Bahkan kadang-kadang pasien saya ini udah nggak perlu lagi deh racikan, kamu boleh kok substitusi sama apa. Mungkin tinggal yang paginya aja tetap dipakai karena ini ngontrol minyaknya, misalnya kayak gitu. Nanti malamnya silakan, misalnya keluhannya jerawat bisa pakai yang mungkin ada salicylic acidnya, ada sulfurnya, ada niacinamide-nya, atau mungkin ada yang retinolnya kayak gitu. Kan banyak sekarang beredar luas. Betul. Nah itu bisa dijadikan substitusi, asal tadi tetap merawat sih. Oke. Terus Dok, kapan sih kita harus ke dokter nih? Kak dokter kan bilang ngomongnya dikasih ini dulu gitu. Kesannya kayak lagi pengobatan, lagi apa gitu ya. Itu kapan sih seseorang harus ke dokter kulit nih? Dokter kulit, oke. Jadi sebenarnya gini, keluhan kulit masing-masing orang itu kan bervariasi. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat misalnya gitu. Kalau keluhan-keluhannya misalnya ringan, silahkan boleh dipakai produk-produk yang dijual bebas, tentu yang aman, ya kan silahkan. Kalau udah teratasi dengan baik, keluhannya kemudian memakai produk ABC dia berkurang menjadi lebih baik, ya mungkin nggak perlu ke dokter, gitu loh. Betul. Tapi kalau misalnya tadi jerawat, karena yang paling sering jerawat ya. Jerawat udah pakai produk A, B, C, D, E sampai gonta-ganti, siapa ngomong pakai ini, pakai ini, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi nggak sembuh-sembuh, naik level lah, konsultasi ke dokter. Gitu. Jadi ini ya harus dipahami. Intinya buat kalian yang tadi udah dengar penjelasan Bu Mita ya, kan memang kapan kalian harus ke dokter ya? Ketika kalian memang harus membutuhkan penyembuhan yang cukup cepat, yang memang dimana kalian udah coba macam-macam itu nggak ada hasilnya. Memang ada kategori jerawat atau masalah kulit yang memang harus ditangani oleh dokter dengan produk-produk racikan dokter. Jadi mohon dipahami, dan produk dokter pun tidak dijual bebas nih, dan tidak ada di online kan. Dokter krim-krim dokter ataupun racikan dokter harus diperjualbelikan itu di klinik, bukan di marketplace, Instagram, atau dimanapun. Karena semuanya harus melalui konsultasi dari dokternya itu sendiri. Dan pastikan kliniknya itu memiliki izin yang juga resmi, kemudian memiliki dokter-dokter yang memang spesialisnya, dan yang sudah memiliki integritas juga ya dari produk-produknya maupun kliniknya itu sendiri gitu. Dok, kita udah ngomong-ngomong panjang lebar. Saya rasa ini cukup sih Dok. Nanti mungkin dokter ada yang mau disampaikan nih ke para audiens kita. Pesannya apa sih yang supaya benar-benar diingatkan lagi nih kepada mereka gitu. Jadi untuk teman-teman semua gitu,
pandai-pandailah memilih dan memilah gitu ya. Yeah. Di dalam era informasi yang sangat mudah didapat, di era sosial media yang begitu pesatnya ini, kadang-kadang informasi itu memang harus kitanya yang punya benteng untuk bisa milih dan memilah mana yang memang informasi baik, mana yang informasi tidak baik. Kita ikuti informasi yang baik, kita buang informasi yang tidak baik itu. Termasuk dalam memilih produk. Seperti tadi yang kita sudah bahas panjang lebar bahwa untuk yang dijual bebas itu harus ber-BPOM. Jadi nomor satu kalau kita cari produk yang dijual bebas, ya carilah yang memang dia legal, mempunyai notifikasi BPOM, mempunyai izin edar yang resmi di Indonesia. Harus diingat pesan Dokter Mita. Nah, Dokter Mita juga mempunyai Instagram yang juga cukup viral. Dan juga Dokter Mita ini sangat wise banget dan sangat melayani, sebisa mungkin Dokter Mita jawabin gitu loh, konsultasi melalui DM. Nah, Instagramnya apa nih Dok? Bisa disebutin Dok biar pada follow nih Dok. drmita.spkk @drmita.spkk. Nah, kalian bisa follow dan bisa lihat aputan-aputan Dokter Mita yang penuh edukasi dan untuk juga pengetahuan kalian gitu, agar nggak ketipu yang masalah seperti ini gitu. Bener. Oke, jadi gitu aja perbincangan saya dengan Dokter Mita sore hari ini. Dan saya sangat senang Dokter Mita mau datang dan berbincang bersama dengan saya di channel terima saya. kasih banyak. Terima kasih ya Dok ya. Sama-sama. Terus saksikan terus dan jangan lupa di subscribe channel Aksmi ini, karena channel ini akan sangat bermanfaat untuk edukasi kalian semuanya. Channel ini akan mengupas tuntas dan juga akan membicarakan hal-hal yang tabu dan abu-abu menjadi layak kita perbincangkan. Kita akan buka-buka tentunya bersama dengan ahlinya. Subscribe ya, karena habis ini kita juga akan panggil narasumber lainnya yang dari spesialis juga, dan beliau adalah seorang dokter yang begitu strong, yang begitu tajam mengupas skincare badan POM tapi bermerkuri. Oke, ditunggu channel kami berikutnya. Sampai jumpa.